Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fajar Maulana, NPM 1835223329, kelas 7A, program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas administrasi dan hukum pajak. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman yang telah saya buat. Yang pertama, sejarah pemungutan pajak. Pada mulanya, pajak belum merupakan pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran, diwajibkan melakukan pekerjaan demi kepentingan umum. Upeti yang berlaku bukan hanya bagi rakyat, tetapi berlaku juga bagi daerah jajahan. Pada abad pertengahan, terbentuknya negara-negara sosial dan terciptanya pemisahan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi raja, maka pajak berubah. Yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Yang selanjutnya ada falsafah pajak. Sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan khas negara berdasarkan undang-undang. Inggris, no taxation without representation, atau tolak pajak tanpa perwakilan rakyat. Maksud dari hal tersebut, rakyat Inggris mengadakan sebuah seruan dalam Perang Kemerdekaan Amerika, di mana mereka menuntut hak semua orang Inggris bahwa perwakilan yang dipilih oleh mereka dapat menarik pajak. Selama revolusi berlanjut, penduduk kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 kolonial harusnya membayar pajak ke London. Namun mereka tidak memiliki wakil pengusaha yang merundingkan parlemen. USA, taxation without representation is robbery, atau perpajakan tanpa perwakilan adalah perampokan. Maksudnya, pajak tidak ada dasar undang-undangnya. Pemungutan pajak tersebut tidak berdasarkan persetujuan dewan sehingga muncul pemberontakan. Yang selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada budget cair atau anggaran, sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membayar pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri, dikurangi pengeluaran rutin. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada reguleren atau mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga ada redistribusi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada demokrasi. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Yang selanjutnya ada sumber penerimaan negara. Antara lain, yang pertama pajak, kedua kekayaan alam, ketiga bea dan cukai, 4 distribusi, kelima iuran, keenam sumbangan, ketujuh laba dari BUMN, dan yang kedelapan sumber-sumber lain. Yang selanjutnya ada asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Yang pertama ada asas equality atau kesetaraan dan atau keseimbangan. Dalam asas ini, negara harus menyesuaikan besar pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak agar sebanding dengan kemampuannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan standar. Dan yang kedua,
asas certainty atau kejelasan bahwa pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang yang jelas memiliki kekuatan yang mengikat. Tujuannya adalah agar pemungutan pajak tetap dalam bingkai yang benar. Dan yang ketiga yaitu asas coercion of payment atau situasional. Asas ini mendasari bahwa pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Misalnya ketika seorang wajib pajak menerima upah kerja, tujuannya adalah agar wajib pajak tidak keberatan saat membayar pajak sehingga proses pelunasan pajak dapat berjalan dengan benar. Dan yang terakhir yang keempat yaitu asas economic of collection atau efisiensi atau ekonomis. Bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Maksudnya adalah dana yang terkumpul harus lebih besar dari dana yang dikeluarkan saat melakukan pemungutan pajak. Yang selanjutnya itu ada dasar dan teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori kepentingan, yaitu negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang selanjutnya teori gaya pikul. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama atau adil sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang selanjutnya terakhir ada teori bakti, disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak sebagai bukti tanda bukti masyarakat ke negara. Yang selanjutnya timbulnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pada official assessment system. Yang kedua ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Yang selanjutnya ada berakhirnya utang pajak. Yang pertama itu pembayaran. Pembayaran atau pelunasan bisa dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Pengkreditan pajak luar negeri maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerimaan pajak, ke bank persepsi dan kantor pos. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian ataupun kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah melewati batas waktu tertentu. Jika dalam batas jangka waktu tertentu surat utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhirnya dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu pembebasan atau penghapusan. Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh Fiskus karena setelah dilakukannya penyelidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Yang selanjutnya ada hambatan pemungutan pajak, yaitu ada dua diantaranya. Yang pertama perlawanan pasif. Perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan ini memiliki dua bentuk yang disebut tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance digunakan untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Tax evasion merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal. Dan yang selanjutnya ada tarif pajak. Ada tiga. Yang ke satu tarif tetap. Tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Yang kedua yaitu tarif proporsional. Tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak
yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Dan yang terakhir yaitu tarif progresif. Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Dalam sistem perundang-undangan perpajakan ada beberapa bentuk peradilan administrasi. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, pengajuan surat keberatan, yaitu upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Yang kedua yaitu ada pengajuan banding ke pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan keadaan di mana apabila wajib pajak masih merasa belum puas dengan putusan banding yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung sebagai hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang selanjutnya ada tahapan penagihan pajak. Yang pertama itu ada surat teguran, surat paksa, surat cita, dan surat lelang. Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh petugas pajak atau Fiskus. Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo atau 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Lalu yang kedua surat paksa. Surat paksa adalah surat yang diterbitkan oleh juru sita pajak apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran dan dibebani biaya penagihan paksa sebesar 25.000 dan utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu tadi surat cita atau penyitaan. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dan yang terakhir yaitu surat lelang. Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Selain itu juga ada penagihan ketika dan sekaligus, yaitu penagihan yang dilakukan oleh juru sita pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut berlaku apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. 2. Memindah-tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Ketiga, terdapat tanda-tanda akan dilakukan perubahan perusahaan. Keempat, badan usaha dibubarkan oleh negara. Dan kelima, penyitaan dilakukan oleh pihak ketiga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.